Sunda Kopi itu dulu tahun 2016-2017 ya. Oke. Tapi memang lebih awal itu karena emang adik saya dulu ngebangun Gunung Sunda. Oh iya di Gunung Sunda. Udah pernah ke sana? Yang digusur itu ya? Iya. Iya. Pernah dengar mungkin teman-teman juga ada rasa nangkanya, ada rasa anggurnya gitu kok. Ada itu. Ada. Kopi. Kan udah banyak nih ya cabang-cabangnya nih ya udah tempat usahanya udah banyak. Ada rencana besar nggak sih di balik ini semua atau misalkan bikin suatu perusahaan multinasional atau internasional gitu atau gimana? Saya pribadi insya Allah yang menjangkau gitu keluar kota, diakhiri dengan ingin membuka museum kopi di Sukabumi. Bener. Karena ada filosofi tadi itu ya kan ada silsilah dari Sukabumi ya. Teh dan kopi itu ya, bisa jadi. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan kita di acara kesayangan kita. Nah, di Podcast One, podcast bersama kawan-kawan. Nah, kali ini di konten musik, Wan. Benar, masih di musik. Ngobrol unik dan asik. Nah. Agak sering so asik. Ya, so asik. Agak norak sih ya. Baiklah. Tapi enggak apa-apa lah ya. Kali ini kita ada di tempat yang enak banget itu, Wan. Bener. Saya waktu pertama melihat langsung takjub. Di Sukabumi ada salah satu tempat yang iya ini langsung langsung masuk ke gerbang teh. Bener. Iya, keren ya. Asa di tak percaya mah tinggal di Instagramnya. Ada. Iya. Di mana aja kita, Jack? Di Moonshine Coffee ya. Benar. Moonshine Coffee Space. Nah, kali ini kita sedang bersama owner-ownernya ya. Owner-ownernya ya. Ini owner Wan. Wan. Ya. Anak muda yang berbakat. Berbakat ya. Oke, kita perkenalkan dulu satu-satuan. Betul. Ya Kang, perkenalan dulu dong. Perkenalkan semuanya, nama saya Dede Rizal. Dede Rizal. Oke. Ya, udah. Apa lagi nih? Satu lagi? Low profile sekali. Iya. Ya, kalau saya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Paris. Salah satu founder dan owner. Dan sebenarnya ini adik saya. Iya. Adik saya ini. Iya, tadi saya dapat info dari dari belakang. Dari manajer. Ada bisik-bisik. Ada bisik-bisik. Ternyata ini tuh adik kakak, Wan. Benar. Iya. Kita berdua coba berkolaborasi gitu, dan alhamdulillah ya sampai hari ini detik ini kami berdua alhamdulillah ya udah sampai detik ini membangun beberapa coffee shop. Alhamdulillah salah satunya itu, dan membentuk ekosistem di dalamnya, dan insya Allah itu akan terus amin terus itu amin ya. Nanti bertambah lagi amin, banyak ya. Amin. Kan di Sukabumi sekarang udah ada, nanti daerah Cibadak, daerah itu Cicurug target, itu dia. Hati-hati tuh nanti akan Cibadak, Cianjur, Cicurug. Sampai hati tuh Sampai Bogor, Amin, Jakarta ke sana keren banget. Tapi perlu diketahui bahwa ini teh baru banget. Iya. Angkat-angkat jahe lah aja. Ini udah grand opening belum ya? Belum. Makanya kalau misalnya nanti mau posting di Instagram, hashtagnya sebelum viral. Siap, sebelum siap, viral. siap. Iya. Editor gitu. Oke. Berarti udah ada ini, Wan, kayaknya udah ada rencana nih. Iya, benar. Udah ada agenda, Wan. Viral pada waktunya. Nah, itu. Oke, mungkin kita ini flashback dulu, Wan. Belakang nih. Benar. Nah, ini kan masih segrup sama Sunda Kopi ya? Betul. Nah, kita pengen tahu nih ya, sejarahnya si Sunda Kopi teh gimana gitu. Maksudnya sampai ke sekarang kan ada Moonshine yang terbaru, terus ada Oregon ya? Oregon, dan ada Sunda Kopi Cikole. Nah, itu awalnya tuh seperti apa sih? Dari awalnya, sejarahnya gimana dah? Oke, sebenarnya sejarah Sunda Kopi itu dulu tahun 2016-2017 ya. Tapi memang lebih awal itu karena emang adik saya dulu ngebangun Gunung Sunda. Oh iya di Gunung Sunda. Udah pernah ke sana? Yang digusur itu ya? Iya, betul. Ya itu dulu berawalnya Sunda Kopi itu dari Gunung Sunda. Gunung Sunda dibangun secara kreatif oleh adik saya. Dibangun secara objek wisata. Dan 2017 saya pulang dari Bandung ke Sukabumi, saya coba lihat potensi. Oh, ini kayaknya kalau dibuat
salah satu kedai, ini akan menarik nih, akan lebih menarik lagi maksudnya Gunung Sunda. Dan akhirnya alhamdulillah waktu itu ada rezeki dan alhamdulillah juga saya ini ada jasa juga sih teman saya di Bandung, si Kang Ipo dulu bareng kita ya, dan sekarang pun masih bareng kita gitu. Jadi dulunya seperti itu. Jadi 2017 awal ya. 2017 awal. Desember kalau nggak salah ngebangun Sunda Kopi di Gunung Sunda. Awalnya itu dari Gunung Sunda itu. Makanya Sundanya kita ambil. Kita diambil ya. Itu dari biar Sundanya bisa napak tilas. Nah, iya benar. Sayangnya di sana udah aduh. Nah, itu yang saya sangat sayangkan dan Dede termasuk ya. Saat ini tidak ada lagi Gunung Sunda dan kita udah nggak di sana ya. Teman-teman kita udah di sana. Jadi mungkin ada beberapa media posting tuh waktu itu ya. Kemarin sempet ramai ada beberapa media yang memang mengatakan bahwa ya kondisi pandemik seperti ini Gunung Sunda sudah tidak lagi aktif karena memang katanya pengunjung dan lain-lain. Itu salah besar. Salah besar. Lu benar mah lain-lain sepi pengunjung. Diambil alih. Jeb antara kita sama pemerintah. Nah, iya. Ya tapi nggak apa-apa sih lah ya. Insya Allah. Ya, nggak apa-apa. Karena ya hari ini kita coba berekspresi di luar itu maksudnya. Betul. Padahal mah pemerintah jadi objek wisata. Iya bagus. Sebetulnya kita pisah dari Gunung Sunda sebetulnya tahun 2018. 2018 kita cabut gara-garanya memang ada oknum mungkin ya sebutnya oknum pemerintah setempat yang ingin mengambil alih secara keseluruhan. Diambil alih dan jujur aja sebetulnya kan kalau ngomongin kita kan hanya sebagai fasilitator pada waktu itu. Cuman pengen bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, tetapi di bidang ekrab gitu. Kita pengen ngebangun kriya gitu, kita pengen ngebangun objek pariwisata agar masyarakat yang ada di sekitar itu dia perputaran ekonominya bagus lah gitu, maju berkembang gitu ya. Berkembang. Gitu. Namun karena memang viral kan pada waktu itu dan memang pengunjungnya itu dalam satu hari itu tahun baru aja bisa nginjak pengunjung 20.000 pengunjung. Mantap. Luar biasa. Ramai banget karena mungkin ngelihat oknum-oknum ngelihat nih ini bagus nih kayaknya bagus banget dan pada akhirnya terjadi konflik dan kita cabut gitu. Udahlah kita serahin aja. Ya, gitu ternyata Wan. Gitu. Di sana tuh ternyata seperti itu. Bener. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Di sana yang lalu biar berlalu. Yang penting buka usaha baru. Iya bener. Tempat mah banyak deh. Bener. Tinggal konsepnya unggul. Itu dia. Oke. Nah, sekarang ngomong-ngomong konsep Jack. Ini kan Moonshine ini kan tempatnya luas. Luas pisan. Luas. Pas datang teh siga yuk nonton juga penginapan gitu. Ya benar. Bener enak. Bener juga penginapan. Enak tempatnya luas. Itu konsepnya gimana sih ini teh? Ngambil konsep apa? Gitu. Jadi sebenarnya begini. Apa ke puncak-puncakan gitu? Konsep untuk Moonshine sendiri memang kita lebih ke mengadopsi Italian konsep Eropaan gitu lah. Jadi kan kalau kopi itu ada yang memang konsepnya tuh ready to go. Mungkin banyak sangat banyak lah yang kopi-kopi tren sekarang yang kopi cup bisa langsung minum bisa jalan. Kalau kita lebih ke mengutamakan konsep yang memang dine in. Jadi secara segmen market keluarga di sini ya bukan hanya anak-anak muda gitu, tapi lebih kepada dine in bercengkrama. Dan selain itu karena memang ada space-nya, kita coba mengkonsepkan di mana pengalaman kita lah ya di Cikole. Nah gitu. Cikole kan Sunda Coffee Space. Di sini Moonshine Coffee Space by Sunda Coffee Group. Jadi selain dari tadi target secara usia, kami di sini coba mengkonsepkan di mana konsumen datang ke sini itu berinteraksi. Space. Ya ada ruang. Tentunya berjejaring nanti di sini dan kedepannya kami tidak menutup kemungkinan dan itu memang target kami di mana kami ingin insya Allah berencana itu mengakomodir atau memberikan rumah untuk teman-teman yang sepisi dengan kami, yang kreatif ini orang-orang yang kreatif. Mudah-mudahan ya di sini
Ya tentunya secara geografis kan di sini di kabupaten lah ya. Ini apa nih? Ini menu dari kami. Nah, ini kopi mocktail. Kopi mocktail. Kopi cocktail non alkohol tapi ini ya. Non alkohol. Ya, makasih ya. Wagyu. Dicoba dulu. Favorit nih. Ini kita skip dulu ya, kita ngebahas ini. Iya, boleh. Ayo. Kopi favorit nih, kopi dari kami ini best seller dan ini kopi yang diracik oleh adik saya sendiri. Oh, ini berarti signaturnya nih? Signaturnya. Ini Full Arabica. Full Arabica lah ya. Salah satu kopi dari Jawa Barat dan dengan metode shaker. Terus memang base-nya dasarnya memang manis sih. Tapi ada keasaman, asamnya itu timbul dari Full Arabicanya itu, terus dari asamnya si dry lemon ini. Seger, Jack. Seger gitu. Coba. Cobaan lah. Solo nyaman di lambung. Ini, nah itu yang penting. Nyaman di lambung. Benar. Iya. Kembali lagi ya tadi. Oke, siap. Ayo. Ini kan konsepnya ya. Oke. Jadi tadi itu kami pun mengakomodir beberapa teman-teman, mungkin lintas komunitas, akademisi, termasuk mungkin nanti masyarakat terkait ingin kolaborasi ya seperti itu. Kami sangat siap. Kami sangat siap karena ini ya konsep selain daripada kopi atau dine in tadi itu, kami ingin membuka peluang-peluang untuk teman-teman yang mungkin seperti itu untuk berkreasi, intinya seperti itu. Ya karena pengertian tadi lah ya ekraf ya. Kita harus mengembangkan daripada sektor itu. Ya sektor ekraf sangat banyak kalau saya pribadi kita pahami lah salah satunya itu. Dan itu menjadi konsep kami ya, mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat dengan adanya Monsign ini dan bisa memberikan kebermanfaatan, bukan hanya ngopi tapi ada ide di sini, muncul ide untuk berkreasi, untuk mungkin teman-teman yang datang ke sini, iya tepat halus, orang yang nyanyi nyun akhirnya di mana, itu sangat menjadi bermanfaat mungkin bagi kami. Itu menjadi contoh dan menginspirasi orang lain. Iya benar. Pas ke sedikit langsung ide teh muncul wan. Benar Jack. Kita bikin naon wan. Menjilat. Tapi benar wan. Itu konsep Monsign-nya sendiri ya. Karena memang Monsign sendiri ada di lingkungan 3 hektar yang di mana secara lokasi adanya di Raden and Pan. Raden Pan. Salah satu yang memang akan mewadahi kami di sini. Nah, selain Monsign apa yang akan ada di sini itu pertanyaannya ya. Nah, salah satunya ada kopi di sini, ada coffee shop ya tepatnya seperti itu. Terus di sebelah sana, di sebelah kanan ada cottage insya Allah. Di sini ada wedding hall. Ini wedding hall udah berjalan dan beberapa ada wedding hall juga di sini. Wedding hall sebelah sana tuh. Beberapa kesempatan mungkin di minggu-minggu yang lalu acara-acara nikah sudah berlangsung. Sudah berlangsung. Nah, di sebelah sana rencana akan ada cottage lah ya. Cottage. Mini beach. Bikini party nanti. Iya, gokil. Private party, Jack. Nah, iya benar gokil. Ada mini beach mabok kopi. Jadi ini 3 hektar yang nanti akan meramaikan suasana di Kabupaten Sukabumi insya Allah. Iya, betul. Ini akan menjadi salah satu destinasi insya Allah. Wah, wajib kawan-kawan wajib di sini. Karena itu. Yang pertama kan di sini akses pariwisata lah ya. Iya, kita betul. berdekatan dengan situ gunung. Suspension bridge itu. Iya. Dan dengan ciri khas dingin di sini. Jadi cocok buat kopi. Dingin kopi. Benar. Cocok. Jadi kawin tadi. Kawin ayo. Oke. Ya ngomongin masalah kopi, Wak. Benar. Si kopi itu kan nama-namanya teh banyak ya. Iya, saya sendiri kurang paham yang namanya kopi. Nah, si kopi-kopi itu teh nama-namanya apa aja sih? Kalau boleh tahu. Silakan Kang ini. Kopi itu emang betul banyak sih ya. Iya. Cuman yang umum yang biasa didengar sama masyarakat umum itu ada 2 sebetulnya. Ada Arabica dan ada Robusta. Nah, itu Arabica. Tapi ada banyak sebetulnya, tadi kan ada Excelsa, ada Liberica dan lain-lain gitu. Bahkan ada jenis Panama Geisha yang harganya itu melambung tinggi, bisa mencapai 1 kilo 4 juta sampai 5 juta. Itu padahal sebetulnya sama aja. Sebenarnya mah.
Ada banyak, cuman apa yang ngebedainnya adalah nanti selain bentuk tetapi flavor atau rasa itu tadi. Contoh misalnya kalau robusta itu dia cenderung flat pahit gitu loh. Kayak dark coklat. Kalau kita makan kan itu dia tanpa pemanis misalnya itu dia dark coklat. Nge-flat dia robusta. Dari segi harga juga memang beda. Robusta dia agak murah. Beda sama Arabica gitu loh. Nah dia kalau misalnya Arabica karena flavornya kompleks, ada banyak rasa yang ada di Arabica. Acidity-nya misalnya, sweetness-nya ada, bitterness-nya juga nyaman gitu loh, enak di lidah. Ada pernah dengar mungkin teman-teman juga ada rasa nangkanya, ada rasa anggurnya gitu kok. Ada itu? Ada. Kopi itu kadang kopi itu unik sebetulnya. Salah satu tumbuhan yang Allah turunkan itu menjadi sebuah anugerah yang sangat luar biasa gitu. Karena menurut kami di kopi itu ada 1 juta rasa. Ada 1 juta rasa di kopi, belum tentu di buah-buahan yang lain itu ada sama seperti di kopi. Contoh misalnya di kopi kita bisa nemuin rasa nangka misalnya, anggur, tapi di anggur itu belum tentu kita ada nemuin rasa kopi gitu. Makanya sebuah anugerah yang luar biasa gitu. Nah, pengetahuan itu benar. Iya, saya nggak tahu Sarua karena kapal. Iya. Dan sebenarnya kalau ingin tahu secara rasa itu kita perlu membiasakan minum kopi seperti ini. Jadi secara sensori itu udah terbentuk kan. Benar. Kalau misalkan pertama nih Akang yang tadi nanya kopi rasa gitu. Untuk pertama pasti tidak akan mengenal. Karena memang secara sensori lidah kita itu tidak mengenal dan perlu memang 1 bulan lah. Saya bisa 2 bulan waktu itu belum sih benar gitu sampai terpercaya gitu. Tapi ketika udah terus ternyata gitu. Merasakan hal-hal itu gitu, rasa-rasa itu. Emang Jack. Jadi lamun misalkan yang pecinta kopi mah kopi misalkan di takaran atau tina olahan beda rasa. Kan ada yang awam belum begitulah ya. Biasa butuh proses. Gitu. Biasa kopi saset. Kopi saset gitu. So diseduh di dispenser. Ternyata ya kopi itu luas ternyata. Bener. Wan, Akang ini juga kan punya komunitas Wan. Ya komunitas apa tadi teh? Sukabumi Ngopi. Ya, itu gimana Kang? Sukabumi Ngopi. Sukabumi Ngopi itu lahir sama usianya tuh sama kayak Sunda Kopi. 2016 2017 ya. Nah, akhir sama jadi kita bikin Sunda Kopi, kita juga bikin wadah sebetulnya, buat kawan-kawan barista atau business owner yang ada di Sukabumi. Salah satu tujuannya adalah untuk untuk membuat bagaimana caranya si masyarakat itu tertarik terhadap kopi dan meningkatkan konsumsi kopi gitu loh. Kopi yang baik, kopi yang baik. Salah satu caranya itu kita ngadain event misalnya 2018 kita bikinin acara misalnya latte art competition misalnya, manual brew competition yang berhubungan dengan disiplin ilmu kopi gitu. Kita buat acara-acaranya. Bahkan beberapa kali kita sempat bikin juga bagi-bagi kopi gratis. Bahkan kita adain juga charity yang terbaru. Kemarin kita gabung dengan beberapa lintas komunitas dengan teman-teman Sukabumi Berbagi misalnya, atau kita Sukabumi Ngopi itu kan ada beberapa business owner di dalamnya ya, coffee shop. Kita ngadain bagi-bagi kopi gratis, makanan gratis. Ke teman-teman yang yang membutuhkan ya. Ternyata kerennya. Tapi ini teh kan pengetahuan tentang kopinya dalam. Iya. Basicnya. Background. Dan bukan mendapatkan ya, maksudnya mengetahui tentang sila-sila kopi segala macam itu backgroundnya dari mana gitu. Apa ada sekolahnya atau dari apa gitu atau dari mana? Iya. Basic sebetulnya saya kalau basic saya di biologi. Masuk sih. Biologi. Kemudian alhamdulillah sekarang juga sedang melanjutkan S2 di IPB. Ngambil juga sama bioscience. Tetapi yang lebih mungkin kalau untuk lebih mendalami Kang Faris mungkin, karena Kang Faris S2-nya ngambil tesisnya tentang kopi ya. Tesis tentang kopi. Sisanya sih sebetulnya otodidak, banyak belajar sama orang expert di kopinya gitu loh. Kita datengin, sharing-sharing, sisanya explore sendiri lah. Ya belajar lah. Ngumpul bikin workshop gitu ya. Ya workshop.
Gitu ternyata biologi tapi masuk ya. Tapi kemarin kayak di sini teh ada pelatihan di sini apa di sana sih? Yang ada pelatihan? Ya, Cikole ya. Jadi kan Sunda Kopi kita tuh Sunda Kopi Group itu dia maksudnya Sunda Kopi Group itu nggak cuma tentang kopi sebetulnya. Nggak cuma tentang kopi. Kalaupun di kopi kita ada banyak bidangnya di dalamnya. Misal kita ada namanya Sunda Kopi Institute. Sunda Kopi Institute. Sunda Kopi Institute itu salah satu lembaga yang kita bikin pelatihan di dalamnya. Workshop ada. Nah, gitu. Siapa tahu kan kawan-kawan pengen ikutan gitu ya. Bisa. Oh, bisa banget. Mengenal apalagi sekarang nih kita lagi buka program internship program di mana teman-teman yang memang secara keinginan ingin berkeinginan itu seperti itu ingin mencoba mengenal jauh lebih kopi. Kita lagi buka program dan itu free. Oke. Nanti dilihat aja nanti di Instagram kami. Ada Instagram. Itu kalau misalkan pengen ikut gitu itu langsung free. DM aja nanti daftar sama kita, nanti ada tim kita yang mengakomodir seperti itu. Nanti diarahkan keinginan atau minatnya kemana teman-teman. Misalkan saya minatnya lebih ke desain grafis, saya minatnya lebih ke ingin mengenal lebih jauh tentang kopi. Nanti itu free. Tentunya nanti ada bareng kita secara praktek mengenal lebih jauh tentang industri kopi, tentang praktek secara bagaimana membangun kopi, tentunya sebelum ke sana tentunya dasar-dasarnya dulu nanti kita akan pelajari seperti itu. Bisa ya. Itu dan gratis. Itu kami Sunda Kopi ingin memberikan secara sosial bagi masyarakat Sukabumi seperti itu karena itu udah berlangsung. Udah berlangsung setiap tahun. Udah lama. Setiap tahun. Udah tahun. Malahan kita bukan hanya secara lokal ya. Kita mengadakan secara nasional dan internasional mungkin residensi artis internasional di mana kita berkolaborasi dengan akademisi masyarakat. Bukan hanya orang Sukabumi tapi orang-orang luar ke sini mengaplikasikan multidisiplin ilmu ya seperti itu. Bukan hanya kopi sih sebenarnya. Ada roasterinya juga. Roastery alhamdulillah kemarin kita menang juara 2 nasional. Di mana? Di mana tuh? M-Block Space Jakarta Selatan. M-Block ya. Sukabumi loh, Jack. Sukabumi. Wah, keren. Banyak banget di Sukabumi. Potensi-potensi. Ya itu. Gokil. Luar biasa ya. Jadi ya itulah. Tadi Sunda Kopi bukan hanya berbicara sektor industri kopi saja. Kita lebih jauh di sini ada barista kelas, ada jasa konsultan coffee shop atau hospitality industry. Terus ada distributor mesin kopi dan beberapa pengalaman kami sudah mencoba menjual mesin-mesin kopi ke teman-teman yang membutuhkan mesin itu. Keren. Jadi ya itulah kami. Mantap. Benar dibalik cerita kesuksesan sekarang. Itu. Karena tidak langsung gitu kan kawan-kawan. Jadi kalau misalkan membuka usaha itu emang enak tinggalinannya. Iya, kelihatannya udah ada beberapa gitu ada. Sekarang berarti ada 4 ya. Bisa di di STC, di Cikole di sini sama di Oregon berarti 4. Nah, orang kan ngelihatnya wah, udah punya 4 tuh. Tapi kan atau mungkin cuna ieu mah mun kieu. Tapi kan di belakangnya tuh ada cerita kan ya, pasti ya. Suka dukanya atau kita punya pengalaman membangun bisnis tuh secara sendiri-sendiri ya mungkin ya. Sendiri-sendiri. Dede dengan pengalamannya, saya dengan pengalamannya dan memang kita berdua ini lebih minat di bisnis ya. Lebih minat di bisnis dan ya ternyata Tuhan itu memberikan jalan. Jadi kita punya pengalamannya sendiri-sendiri di bisnis ini, bisnis. Ternyata akhirnya jalan-jalan terus mentok. Akhirnya berdua gitu. Gasulah ayo kolaborasikan adik kakak gitu. Dan alhamdulillah bisa saling menerima ya meskipun pada prosesnya argumentasi, beda pendapat, beda ide itu sering terjadi dan itu unik bagi saya. Pasti ada ya. Itu dan unik banget bagi saya di satu bisnis adik kakak punya saling idenya masing-masing ketika kita ingin ini, saya ingin ini, ada saya ingin ini, akhirnya ngejab tapi kita secara bijak gitu menemukan solusi-solusi itu dan inilah mungkin pengalaman-pengalaman yang unik
Dan kalau berbicara pengalaman suka dukanya di bisnis, ya saya pribadi dulu 2008 ke Bandung kuliah sambil kerja, pernah mendirikan beberapa bisnis industri, termasuk clothing juga dulu pernah waktu di Bandung sampai ke makanan-makanan ringan. Bareng Ade juga waktu itu pernah gitu. Tapi ketika Ade pulang karena Dede duluan beres kuliah dan saya masih di Bandung masih ngejar kuliah sambil kerja. Dede udah duluan ngebangun Gunung Sunda, padahal secara keilmuan multidisiplin harusnya saya karena saya S1 di pariwisata gitu. Tapi ketika lihat saya lapangan udah deh coba di-create something gitu. Menurut saya secara pariwisata, secara manajemennya seperti ini, alhamdulillah diterima dan akhirnya bisa lebih baik lagi. Ya salah satunya dengan adanya Sunda Kopi. Itu sering melengkapi sih artinya itu. Oh, ceritanya ya keren banget lah. Keren adik kakak deh. Iya, itu. Jika obrolannya keur makan ya berapa ke saya jadwalnya. Tapi yang sangat berjasa itu ada Kang Ipo sih ya. Oh, Kang Ipo di Bandung itu. Yang di mana dulu bertiga. Dan sekarang pun saya sangat berterima kasih Kang Ipo sudah mengantarkan saya pada sampai saat ini yang sangat expert di kopi itu salah satunya teman saya. Ipo. Ya karena memang beliau berhalangan, sangat sibuk sekali di Bandung. Akhirnya kita berjalan berdua, tapi ya ada kontribusi sampai saat ini pun. Oh, ya ibaratnya bisa masih konsultasi lah gitu ya. Masih sering konsultasi, sering komunikasi. Benar. Tapi kenapa sih milih kopi gitu? Apa potensi kopi itu khususnya di Sukabumi ya? Di Sukabumi teh masih kosong gitu gimana sih? Ya, jadi 2016 2015 jauh lebih di 2015 itu memang industri kopi atau kopi produk sudah dikenal di Sukabumi itu udah ada beberapa coffee shop yang memperkenalkan, tapi memang secara blended mungkin seperti itu. Hanya sebagian yang memang memperkenalkan manual kopi atau manual brew yang memang secara cita rasa kopi itu didapatkannya di sana di manual brew. Kalau misalnya dibuat espresso base kayak misalkan kopi blended tidak ada rasa yang secara tadi itu. Misalnya rasa naon gitu. Moal aya. Nah, dengan manual brew itulah akan keluar secara cita rasa itu. Nah, dulu 2016 masih jarang banget. Jarang banget. 2017 mulai itu tren itu naik. Maka dari itu saya berpikir sama Ade tuh gimana nya lamun ngebuat secara produk, secara interior bangunannya seperti ini dulu sama bangunan kayak leuit gitu, kabin gitu, terus produknya bener-bener kopi yang secara originalitas. Dan alhamdulillah waktu itu bisa diterima oleh masyarakat ya. Dan singkat cerita kami coba memperkenalkan kopi lokalitas, kopi Sukabumi dan itu motivasi kami sebenarnya mah. Bukan hanya secara industri tapi secara komoditi. Hulu juga ingin memperkenalkan kopi Sukabumi. Dan mungkin teman-teman di sini atau teman-teman pendengar nanti Sukabumi itu punya cerita kopi, Kang. Nah, iya. Saya juga kan dulu kan pernah Abah Deki ya. Dan ternyata di sini tuh pakai kopinya kopi lokal kan. Iya, kalau sudah kopi sendiri memang kebanyakan hampir 80% secara lokalitas. Ada Jawa Baratnya lah. Dan memang kita sekarang lagi lagi kerjasama Geger Bitung, terus Geger Bitung yang Gunung Putih, Cianjur itu secara lokalitas Jawa Barat. Kadu Dampit juga ada. Kadu Dampit juga ada. Yang paling menarik mungkin teman-teman bisa dibuka sejarah. Sukabumi itu terlahir dari daun teh dan biji kopi. Oke, benar-benar. Berarti kalau misalnya kita secara sadar, Sukabumi itu punya cerita. Ada silsilahnya. Bisa menjadi identitas identitas kopi ya. Ulin ke Sukabumi yuk. Industri kopinya loba, bisa saja seperti itu. Kopinya juga enak, bisa saja seperti itu. Nah, hari ini kami Sunda Kopi ingin mengarah ke sana. Ingin menggambalikan. Ya sederhananya industri kopi itu bisa menjadi daya tarik. Bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Apalagi mungkin teman-teman sekarang double track sudah dibangun, Bocimi sudah dibangun. Sukabumi 3 tahun yang akan datang insya Allah bukan Sukabumi hari ini. Maka dari itu mungkin ya industri kopi bisa menjadi potensi untuk mendukung aktivitas daripada kegiatan pariwisata nanti. Keren. Itu Kang. Keren ya, ini udah lihat ke depan
Iya, Wan. Bener. Ternyata soalnya kan nanti di Sukabumi itu pasti rame, Wan. Pasti rame banget. Iya, pariwisata itu sekarang kan udah kayak di situ gunung sekarang rame ya kan. Jembatan terpanjang se Asia Tenggara. Iya. Kita juga sempat diskusi panjang lebar double track bandara dan katanya kemarin juga mau dibikin Silicon Valley gitu kan. Iya. Itu entah wacana atau seperti apa. Betul apa yang dibicarakan oleh Kang Faris, kita nggak tahu 5 atau 10 tahun yang akan datang di depan tuh mau kayak gimana nih Sukabumi gitu loh. Sedangkan Bogor udah padat, Bandung juga udah padat. Nih kayaknya sasaran target berikutnya nih Sukabumi nih. Pertanyaannya sebetulnya seberapa besar persiapan kita anak muda untuk menyongsong itu? Betul. Ya, kita harus benar-benar mempersiapkan, Wan. Karena 5 tahun ke depan itu Sukabumi wah gede, Wan, kayaknya. Betul. Pokermah Sukabumi itu kan kabupaten dan kota terbesar di Pulau Jawa ya kalau nggak salah. Di kedua di Jawa Tengah. Iya, kalau di Jawa Tengah Jawa Timur. Paling besar. Potensinya berarti besar, Jack. Gitu. Besar. Dan memang kalau berbicara ya salah satunya kota lah yang berbicara industri kopi. Kota kan kecil ya. Objek wisatanya secara daya tariknya emang kurang. Nah, ini pemerintah kota mungkin bisa mengambil peluang di komoditas industri ini. Gitu. Tapi bener. Tapi itu ada gak pemerintah gitu? Nah ini ya alhamdulillah sih karena emang kita gedor-gedornya. Tapi alhamdulillah memang waktu itu sebelum pandemik kita sudah coba komunikasi ya sama dinas-dinas terkait untuk ingin mengadakan festival kopi untuk memperkenalkan dan memang sebenarnya udah ada juga sih ya beberapa teman-teman juga. Dan alhamdulillah sudah terrealisasi seperti itu. Dan ya salah satunya kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Dengan adanya teman-teman seperti ini memperkenalkan ke media sosial, pemerintah, akademisi, masyarakat itu harus terlibat. Betul. Untuk memperkenalkan industri kopi. Iya, harus, Wan. Harus gitu, Jack, benar. Karena podcast Wan juga tujuannya gitu. Gitu. Pasti mengenalkan apa yang potensi di Sukabumi. Betul. Jadi orang yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Keren. Ini serius saya ningali podcast Wan bener-bener konsisten membangun materi-materi topik-topik. Amin. Mudah-mudahan kita konsisten dan kita juga banyak terima kasih, Wan. Benar. Sunda Kopi ya. Sunda Kopi. Wah, kita suka nebeng mulunya. Ya. Oke, Maya iya. Wan. Udah diizinin. Benar. Wah, keren. Gladinya ke panggung. Juara. Insyaallah. Amin. Itu tadi kan prinsip kami adalah kolaborasi adalah kunci. Itu sih. Benar sih. Membangun sebuah peradaban yang keren itu perlunya kolaborasi antar disiplin ilmu. Itu kan. Karena sekarang eranya era kolaborasi, Wan. Iya, betul. Bukan era kompetisi. Itu sudah tidak zaman. Iya, sudah tidak zaman sikut-sikutan mah. Sekarang kolaborasi gitu jadi maju bareng gitu. Dan sebagian bisnis kita ya salah satunya itu, Kang. Sebenarnya itu kuncinya sebenarnya. Ini memberikan kunci buat teman-teman. Buat teman-teman. Jangan terlalu idealis, tentunya kolaborasi harus dikedepankan seperti itu. Dan alhamdulillah memang itu kami yang merasakan lah ya seperti itu. Itu tadi bisnis itu nggak ngomongin tentang profit aja kan. Betul. Tapi ada dua sih sebetulnya prinsip kami di bisnis itu ada dua, profit benefit. Gitu. Profit benefit. Profit memang kita bicara tentang uang materi gitu. Iya, emang itu harus dikejar, tapi itu wajib kita kejar, tapi kan hasilnya Allah yang tanda tangan. Itu betul. Hasilnya Allah. Tapi kan selain dari profit itu juga kadang Allah suka ngasih benefit gitu loh. Betul, kalau misalnya benefit itu ngomongin uang, benefit itu juga sebetulnya bisa di-compare ke dalam bentuk uang. Cuman mengkompernya kadang nggak hari ini, nggak besok, bahkan kadang bisa 1 tahun yang akan datang. Iya, gitu. betul. Nah itu sih sebetulnya kunci dari kami mungkin ya, profit sama benefit. Nah mengcompare benefit itu sebetulnya nggak cepat waktunya gitu loh. Tapi tergantung kawan-kawan tujuannya mau apa dulu. Kalau misalnya udah mentok profit, setiap langkah kalian teman-teman ayo profit, nggak bakalan nemuin the benefit gitu. Iya betul. Profit itu udah gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman langkahnya profit sama benefit,
benefit itu tuh bakal jadi tabungan kita yang akan datang nanti. Contoh nih, saya kenal sama Akang hari ini itu kan benefit. Betul. Manfaatnya tuh silaturahmi. Next, misalnya bulan depan Akang misalnya ketemu saya lagi dan saya butuh Akang butuh saya misalnya. Dari segi bisnis kan kita menutup kemungkinan bisa jadi partner gitu. Benar. Gitu. Ya, walaupun ada pepatah mengatakan kualitas itu tidak akan sejalan dengan kuantitas. Tapi kasih lagi mau berusaha kan bisa jadi. Bisa. Bener. Balik lagi nih. Ya, balik lagi. Ya. Kan udah banyak nih ya cabang-cabangnya nih. Ya udah tempat usahanya udah banyak. Ada rencana besar enggak sih di balik ini semua atau misalkan bikin suatu perusahaan multinasional atau internasional gitu atau gimana? Saya pribadi insya Allah yang menjangkau gitu keluar kota, diakhiri dengan ingin membuka museum kopi di Sukabumi. Bener. Karena ada filosofi tadi ya kan ada silsilah dari Sukabumi, teh dan kopi teh bisa jadi museum kopi. Wah keren. Iya tujuannya. Wah. Mudah-mudahan ya tercapai ya. Amin. Ya mudah-mudahan ini menjadi apa ya namanya? Cerita nanti ternyata benar jadi di podcast. Mudah-mudahan amin. Jadi kawan-kawan mah tinggal ngetik podcast Sukabumi muncul gitu nomor 1. Podcast saya tidak asing lagi. Bener cek sok podcast Sukabumi teangan sok kalau pangluhurna. Iya. Harus ria seperti kan. Pede heula we. Pede heula. Aduh. Nah, kita ngomongin kopi nih ya. Di apa Sunda Kopi sendiri punya ini enggak? Punya ciri khas kopi gitu, punya produk kopi sendiri gitu. Yang ini di depan kayak ini produk Sunda Kopi bukan? Ya, ini salah satu produk kita. Ini produk kita. Lebih tepatnya roastery-nya. Roastery. Jadi Sunda Kopi itu dia roastery juga. Roastery itu dia kan kopi itu ada 4 bidang ya. Itu ada 4 bidang. Petani dia nanam, kemudian dia merawat sampai dia panen. Panennya itu bukan hasil hitam roast bean. Ini enggak, dia cherry warna merah. Nah, cherry warna merah itu nanti dia bakalan kirim ke prosesor. Nah, keahlian prosesor sama keahlian petani beda. Prosesor itu dia menangani hasil cherry tadi diolah, kemudian secara pasca panen mau dibuat seperti apa. Misal ada honey, ada red honey misalnya mau dibikin anaerob atau mau dibikin natural dan lain sebagainya. Hasil dari cherry yang dibuat oleh prosesor itu tadi hasilnya nanti green bean. Biji mentah yang masih ada kadar airnya. Nah, tapi dijemur ya. Iya, dijemur. Disisain kadar airnya 12,5% secara asosiasi internasional kopi gitu loh. Nah, setelah green bean hasil dari prosesor itu nanti didistribusiin ke roastery atau roaster. Nah, roaster yang ketiga ini Sunda Kopi itu baru menggarap ke roaster. Roaster dia menerima green bean dari tadi pasca panen tadi prosesor tadi diolah di mesin roasting. Diolah dengan sedemikian rupa dengan teknik tertentu dengan rumus tertentu sehingga menghasilkanlah roast bean. Roast bean hasil dari roaster itu dikirim ke coffee shop, baik ke coffee shop nanti diterima oleh barista, diseduh dengan teknik masing-masing chef masing-masing. Ataupun di packaging. Seperti ini ya. Seperti itu ya. Ataupun di packaging lalu kita sebar dipasarkan, didistribusikan lah ya. Ke penikmat kopi gitu. Oke. Berarti ini mendistribusikan ke kopi shop di Sukabumi sekarang. Iya. Di online ini bisa berarti. Online juga ada. Di Tokped, di Shopee ada juga. Udah nasional sekalian berarti. Kalau di Tokped bisa di apa searching apa? Searchingnya apa sih? Sunda Kopi. Sudah ada. Sunda Kopi. Keren benar. Nanti kita munculin lah. Benar. Iya. Tapi kita juga alhamdulillah tahun ini mungkin kita dapat lahan ya. Kita dapat lahan 4 titik perbatasan Sukabumi sama Cianjur. Kita lahan untuk menanam kopi dan itu sudah panen. Sudah panen. Dan kita udah kita distribusiin. Tahun ini udah kita distribusiin. Jadi kalau misalnya kawan-kawan datang ke Sunda Kopi itu udah ada. Keren banget. Visioner pisan dia dua. Iya benar Wan. Saya terkagum.
visioner bener. Saya teh tadi teh kitu teh naon visioner bener lah. Aduh saya teh nyaho bahasana. Urang ngup ya kene di pagawean anjing terus ka mana? Keren bener visioner ternyata dari menanam sampai menjual. Benar. Ternyata gitu. Tapi tetap kita kolaborasi. Iya harus. Ya, kolaborasi. Karena bisa sendiri. Benar, tidak ada bisa jalan sendiri, harus ada kolaborasi dengan orang-orang yang kompeten juga. Iya, betul. Terus kalau ngatur ngomongin ngatur kan. Kan segini-gini ngaturnya nggak mungkin berdua doang. Pasti ada orang-orang yang kompeten itu. Ya. Itu dari awal kalau misalkan pemilihan misalkan nge-manage-nya gimana sih? Nah itu. Ini manajemennya, manajerial ya. Manajerial. Mengatur ya. Nah. Kalau dulu memang bisa dibilang one man show teh aja. Sorangan. Ya, paling dede ngatur ini kadang saya di bar. Dulu ya saya ngebar terus sama dede tuh ngebar terus di Gunung Sunda apalagi. Sama Kang Ipo yang di Bandung itu ngebar terus. Ya pada akhirnya ya mau tidak mau seiring berjalannya waktu alhamdulillah Gusti Allah teh ngijinan untuk membangun lebih besar industri kopi, akhirnya kita membangun ekosistem di dalamnya. Ya salah satunya manajemen yang memang secara capability punya kompetensinya masing-masing. Adik saya di bidang ini di roastery, saya di bidang di services karena keilmuan saya di pariwisata. Secara services saya harus seperti apa, menangani tamu di depan bar, terus memberikan knowledge terkait services kepada teman-teman barista seperti apa. Dan ada Kang Aslam juga tim kami untuk meng-create sesuatu yang secara kreatif. Nah itu terus ada teman-teman saya Kang Deki supervisor atau head bar di ISTC. Di sini ada Bayu, terus di Oregon juga ada ya, terus di Cikole ada. Dan itu adalah ekosistem yang bergerak secara rule-nya masing-masing, secara aturannya masing-masing dibuat oleh kita. Nah itu. Nah jadi ya sampai saat ini alhamdulillah maksudnya kita udah membangun secara manajemen yang kuat. Maka dari itu tadi saya pribadi ingin bercita-cita ingin membangun industri kopi atau kopi itu lebih besar menjangkau ke internasional amin. Dan lucunya kami itu teman-teman dekat lah ya yang tadi itu kolaborasi yuk kita ada ini ayah mobilnya yuk Sunda Kopi teh mobil saya tuh punya nanaon yuk ayo orang abus ka dia yuk mobil ulang pajukan mobilnya itu barang-barang. Nah itu dia kolaborasi teh non profit teman-teman non profit itu dan alhamdulillah sekarang mungkin ya setidaknya pada akhirnya akan profit. Iya betul betul. Pada akhirnya akan profit. Jadi inti nama lawan babaturan ngajakan bisnis datang heula. Bener. Itu bener kalkulator. Nah, iya. Udah mulai hitung-hitungan enggak bakalan selesai. Betul. Akhirnya enggak bakalan selesai. Kan kadang-kadang aja sok ayo orang bisnisnya. Ayo duitan teh cenah. Udah ngumpul heula. Karena dari berkumpul itu yang positif ya akan menghasilkan ide-ide yang sangat progresif. Iya benar kayak contohnya kayak podcast kita Wan. Betul. Kita bikin dulu gitu kan. Ini mah disebut apa namanya teh ada profitnya enggak ada. Maksudnya kita makan ibaratnya kita kan cuma ingin membagikan potensi-potensi Sukabumi ya kan. Dan kita satu-satunya podcast yang tidak ada briefingnya. Itu benar. Langsung tag dadakan. Asli tadi datang langsung tag. Luar biasa. Iya. Maksudnya kan kita jalanin aja dulu ya kan, gitu kan. Masalah profit kayak gitu-gitu kan nanti ngikutin ya Kang ya. Iya. Berbanding lurus lah. Iya, betul. Udah mau lieu benernya apa hili rezeki banyak. Terakhir mungkin Jack. Gimana? Sok biasa dia seperti YouTuber harapan. Harapan dia. Aduh. Oke. Ya mungkin terakhir dah karena ini waktu juga ya. Waktu juga karena sibuk ini bapak-bapak yang di belakang. Ntar dulu minum dulu. Ayo Jack sok. Tuh Jack respect tuh. Nah, kan biasanya alkohol ya Mas itu. Keren. Aduh, mantap. Oke. Mungkin kan akang-akang ini kan nggak bakalan stuck di sini aja ya. Betul. Harapan ke depan dan tujuan ke depan atau enggak pesan untuk kawan-kawan di luar sana ingin memulai bisnis tuh kayak gimana gitu. Betul. Coba Kang. Sok bingung closing statement teh. Soalnya kudu bijak, mun teu bijak teh naon cenah ieu geuning closingna. Jadi kalau menurut pribadi saya
ingin berbisnis itu tentunya kita harus mencoba merasakan jatuh dulu lah intinya. Nah, Mario Teguh. Betul. Kudu berani jatuh. Iya betul. Jatuh dalam arti ya harus berani mengambil resiko. Mengambil resiko tepatnya seperti itu dan ketika kalian atau teman-teman sudah jatuh mengambil risiko terus bangun lagi itu adalah sukses itu bagi saya. Betul. Oh, Kak? Aduh. Iya, harus ya sendiri-sendiri dong. Karena kan pemikiran itu pasti beda kan. Tapi kan beda tapi disatuin. Jadi keren gitu ya. Kabukti gitu. Kabukti. Gimana kan? Kalau ngomongin bisnis sih sebetulnya tentu pasti ada banyak rintangan ya. Tadi kan jatuh bangun. Bisnis yang baik itu sebetulnya adalah bisnis yang dimulai. Betul sekali. Jadi kita punya gagasan sebesar apapun kalau nggak dimulai bakalan betul. Jadi gitu. Jadi gagasannya mau besar atau kecil mulai dulu aja lah. Nah, itu nanti juga teman-teman bakalan tahu nih celah atau kuncinya di mana gitu. Kalau udah dimulai. Kalau udah gitu ya udah konsisten aja udah. Gitu. Lakuin aja udah. Nah, itu sih. Itu sih benar. Kuncinya juga konsisten sih kuncinya. Konsisten. Oke. Aduh. Obrolan kita sangat bermanfaat sekali ini. Banyak ilmu yang kita dapat malam ini, Wan. Betul. Tentang kopinya, tentang manajemennya. Benar. Karena ada salah satu pepatah mengatakan apa tuh? Kopi itu sumber inspirasi, Jack. Ya, terus? Dalam hidup itu kadang kan masalah rezeki ya. Kalau rezeki sedikit banyak itu harus disyukuri dengan secangkir kopi. Gokil. Sawi. Mantap. Closing Jack. Oke, kawan-kawan. Keren banget ini ya. Oke, kawan-kawan jangan lupa juga nanti ya kawan-kawan kalau misalkan pengen ke sini tinggal datang ke sini. Dan kalau misalkan kawan-kawan pengen belajar kopi maksudnya apa tadi teh? Trainer lah. Bisa langsung DM aja di Instagramnya apa Kang? Instagramnya? Sunda Kopi Institute. Sukabumi Institute. Sunda Kopi Institute. Nah, itu langsung aja DM gratis. Bener. Gratis. Pokoknya kalau kesini ini tuh di Jalan Sunda Jaya, Cikirai ke atas ya. Gunung Jaya. Gunung Jaya, sorry Gunung Jaya. Tempatnya pokoknya mah enakeun, tiis. Luas. Pokoknya lamun arek duaan tidak apa-apaan di dia gitu. Bocek anak sekarang mah Instagram betul. Yang terpenting free wifi. Yang update. Jangan update status. Oke ya. Oke kawan-kawan, kalau misalkan kalian suka ya dengan video ini, kalian bisa di like. Kalau misalkan nggak suka komen aja. Ya. Kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan video-video selanjutnya dari kami, subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya. Sekali. Atau enggak kalau misalkan kalian pengen tahu keseharian akang-akang ini, ada Instagramnya dong. Ada Instagram. Ayo share dong. Status belum nikah? Enggak, saya udah sudah. Anda terlambat. Iya benar. Apa Instagram Kang? Dede Rizal A-nya 2. Nah, Dede Rizal A-nya 2. Kalau saya Rahmatan Parizi. Rahmatan Parizi. Betul sekali Wan. Aduh. Mungkin podcastnya sampai di sini ya. Betul. Jadi terima kasih banyak Kang ya. Dan terima kasih banyak, kita tuh sering banget nebeng ya. Benar. Sekarang langsung ketemu di sama ownernya. Benar. Dan nanti kalau misalkan kita nebeng boleh lagi ya Kang. Dengan senang hati. Saya siapkan ini Sunda Kopi Cikolet, Oregon. Terima kasih banyak. Anggap rumah sendiri aja lah. Tawan. Saya suka sekali ini. Oke. Mungkin segitu aja ya podcast dari kami. Jangan lupa nonton terus. Betul. Podcast One ya. Gue Jack, gue Marwan dan Paris. Dede Rizal. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Podcast One, podcast bersama kawan-kawan. Oke, terima kasih Kang. Terima kasih.